Narasi yang dikembangkan sekarang adalah seolah-olah bahwa orang itu kalau dia Islamis, maka dia tidak akan nasionalis. Kalau orang itu Islamis, religius, dia berarti tidak akan Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau dia mau Indonesia, dia tidak boleh Islamis. Maka dikembangkan narasi di pihak sana ngomong, aku Indonesia, aku Pancasila. Ya kan? Lalu seolah-olah kalau kita ngomong nggak gitu, seolah-olah kalau kita pengennya Islam, seolah-olah kita nggak Indonesia, kita nggak Pancasila. Dan ini narasi terus dikembangkan. Maka dituduhlah Felix Xiao anti Pancasila, anti NKRI, dan seterusnya. Sehingga nggak boleh untuk memberikan kajian di masjid. Syaratnya waktu itu saya ingat banget, ada 3 syarat. Felix Xiao boleh untuk memberikan kajian di masjid dengan 3 syarat. Oleh ormas. Pertama, harus hormat bendera dan mencium bendera merah putih. Yang kedua, harus menyatakan keluar dari Hizbut Tahrir dan tidak mendakwakan lagi khilafah. Yang ketiga, menyatakan sumpah setia terhadap NKRI. Saya bilang sama mereka di depannya, kalau Anda yang nyuruh saya bahkan syahadat, saya nggak mau. Bahkan kalau saya disuruh syahadat nih sama orang, saya nggak mau. Bahkan itu syahadat, jangankan perkara-perkara lain. Kenapa? Dengan melakukan itu berarti kita mengamini bahwa kita bermasalah seperti yang mereka tuduhkan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita katakan sebagai problem. Kenapa? Karena hukum itu ternyata tidak berperilaku sama seperti satu dengan orang yang lain. Seolah-olah memihak pada seolah-olah memihak pada satu hal dan tidak memihak pada satu hal yang lain. Nah, itu yang kita lihat. Dan ternyata setelah saya lihat, oh ternyata ini juga pernah dialami oleh orang-orang zaman dulu. Maka saya bilang, ya ini adalah kayak satu cerita yang sama, tapi dengan pemain yang berbeda. Ya, tapi kalaupun ada pengalaman-pengalaman seperti tadi, ya. Menurut Ustadz, seharusnya pemerintah harus bagaimana? Ya. Menarik ketika melihat kata-kata Muhammad Nasir ketika beliau memberikan sebuah perandai-andaian tentang seorang pemimpin itu harusnya seperti apa. Dia katakan gini, bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tuh bukan hanya menjadi pemimpin orang-orang yang suka kepada kita, tapi kita juga memimpin kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kalau ibaratnya kita ini adalah seorang tukang kayu, maka kayu-kayu itu kita sudah tahu tempatnya ada di mana. Bukan hanya kayu yang bisa dipahat yang kita bisa manfaatkan, tapi kayu yang tidak dipahat pun kita sudah bisa manfaatkan juga. Artinya kita tidak bisa membuat satu narasi yang tadi bertentangan. Dan narasi ini sudah mengakar dari tahun 2014 tadi. Sehingga kita bisa lihat Indonesia ini benar-benar terpecah. Contoh misalnya, dulu pernah ada satu narasi, kalau Bang Kani masih ingat, kalau milih presiden ini kalau kamu milih calon presiden ini, kamu nggak boleh naik tol. Karena yang buat tol adalah presiden yang ini, kan gitu kan ya, calon presiden yang ini. Lalu kemudian ada satu lagi yang mengatakan, oke, kalau begitu kalian naik tol aja, tapi nggak boleh naik jalan biasa. Pikir saya dalam hati, loh ini problemnya di mana? Kok kita jadi hancur gini? Perkataan yang satu salah, perkataan yang lain juga salah. Dan inilah perkataan yang mencerminkan adanya perpecahan dalam umat gitu, maksudnya dalam rakyat. Dan ini kan nggak boleh terjadi. Harusnya kan nggak gitu cara berpikirnya. Adanya kampret, lalu kemudian cebong, ini juga membuat kita sedih. Makanya saya katakan saya nggak pernah menggunakan kalimat-kalimat perpecahan seperti itu. Karena seolah-olah kita mempolarisasi orang, dan ini nggak boleh terjadi. Nah, di dalam Islam itu yang namanya persatuan itu lebih penting daripada preferensi pribadi. Karena persatuan itulah yang memberikan satu efek yang lebih besar. Nah, itulah kemudian di dalam Islam sebenarnya kita inginkan.